Pasang behel kalau sakit relatif karena tergantung dari sensitivitas tiap orang kan. Pasiennya mungkin aduh sakit banget nih, bikin sariawan dan sebagainya. Yang terjadi adalah banyak sekarang pasang-pasang veneer aja misalnya, apalagi yang direct, yang penting putih tapi sebenarnya neken ke gusinya jadi hitam, gampang berdarah, bau mulut, itu yang jadi bermasalah. Kalau ngomongin soal gigi sama mulut ini sebenarnya banyak sekali teman-teman di rumah yang mungkin mengabaikan. Tapi sebenarnya gigi bolong atau permasalahan gusi itu tuh bisa jadi suatu masalah. Tapi selain masalah-masalah gigi tersebut, ada juga nih gigi itu bisa menambah estetika atau kecantikan dari wajah kita gitu ya. Ada yang dengan giginya dibetulin dan segala macam tambah cantik, tambah enak dilihat. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga estetika gigi, dan yang nggak cuman benefitnya kesehatan aja, tapi juga penampilan juga, bersama dengan Dokter Gigi Adiana Satya Novanto. Iya, betul. Bener kan nih namanya? Bener, panggilannya Novan aja. Iya, Dokter Gigi Novan lah ya, Dokter Novan. Iya. Thank you banget sudah datang ke sini. Sama-sama Mbak Grita. Iya, hari ini makasih kita akan udah diundang juga. Sama-sama. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal spesialisasi Dokter Novan. Iya. Dokter Gigi Ortodonti. Ini berarti dari dokter gigi umum, dokter memilih spesialis ortodonti. Iya. Kenapa betul. memilih ortodonti? Jadi gini, dulu itu waktu lulus sekolah jadi dokter gigi, terus ditawarin sama kakak kelas untuk bekerja di salah satu klinik yang bagus lah di daerah Mega Kuningan, dan itu yang punya ortodontis. Akhirnya saya banyak belajar dari situ. Ternyata memang benar bahwa perawatan gigi itu bukan cuma untuk menyembuhkan, ada namanya seni. Nah, di ortodontis lah itu kita dapat. Jadi seni dan mengerjakan secara fungsi. Artinya bukan cuman setelah dilakukan perawatan dari sakit jadi nggak sakit, tapi kita harus memperhatikan bagaimana kita ngebentuk kawat, bagaimana kita memperhatikan pergerakan gigi sehingga bisa didapatkan fungsi dan estetika yang bagus. Itulah didapatkannya dari ortodontis. Oke, gitu. berarti kalau saya boleh samsat, berarti dari banyaknya spesialis gigi itu yang ada seninya, ada apa namanya ada tuh, untuk estetikanya itu di ortodontis. Di ortodontis. Oke, itu yang gitu. Kalau gigi kawat tuh yang di jadi ada yang behel, ada beberapa teknologi terbaru sebenarnya. Nanti mungkin akan lebih kita jelaskan lagi. Cuman memang pemakaian kawat dari awal dulu memang dengan jenis perawatan kawat gigi itu ada berbagai macam sebenarnya. Nah, dari awal dulu yang bracketnya besar-besar, kemudian kita ngebentuk kawat namanya wire bending. Jadi dari kawat yang lurus kita bentuk jadi bulat, terus kemudian kita bentuk loop-loop seperti kayak bunga-bunga gitu, itu awal. Nah, nanti lama-kelamaan sudah berubah dan itu akan kita bahas nanti mungkin lebih detail. Oke. Nah, kalau ortodontis ini tuh ruang lingkupnya seperti apa? Mungkin kalau yang kita tahu awam itu ya bikin behel ya, yang paling banyak dilakukan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih ruang lingkup kerjanya sebesar apa sih, Dok? Oke, ortodontis itu gini. Ada beberapa rencana perawatan ortodontis. Ada yang kawat gigi lepasan, ada yang kawat gigi cekat, dan ada yang berhubungan dengan ortognatic surgery atau bedah ortognati. Nah, kalau sebenarnya ortodonti lepasan itu biasanya tahapan namanya sebenarnya myofunctional. Myofunctional itu untuk anak tumbuh kembang. Jadi masa anak-anak yang kita udah tahu nih dari awal nih, kayaknya ini akan jadi giginya akan lebih maju atau gigi bawahnya akan lebih cameh nih. Nah, kita harus antisipasinya dengan alat ortodonti lepasan. Nah, itu nanti kita biasanya cetak, kita bikin di lab, nanti anaknya make kurang lebih seharian, kecuali pada saat makan atau sikat gigi dilepas gitu. Kemudian yang kedua itu alat ortodonti cekat, ya yang biasa dipasang tuh behel. Nah, yang ketiga itu berhubungan dengan bedah ortognati. Jadi misalnya dari profil wajah yang memang sudah tidak mendukung, artinya profil wajahnya mungkin terlalu cembung atau terlalu cekung yang menyebabkan rahangnya juga berpengaruh. Biasanya kita perlu kerjasama dengan bedah mulut untuk melakukan tindakan namanya bedah ortognati. Jadi itu dipotong rahangnya,
Kemudian dilakukan perawatan di awal, di tengah, dan di tahap akhir. Nah, sebenarnya kalau ditanya ruang lingkup untuk perawatan orto itu besar banget. Karena ortodonti itu bukan cuma dilakukan di awal aja, tapi juga bisa di awal, di pertengahan, dan di tahap akhir. Karena apa? Karena sebenarnya pada saat pasien datang pertama kali, yang kita perlu lakukan adalah anamnesa secara detail. Kita harus melakukan foto juga untuk menentukan suatu diagnosa yang pas tuh sebenarnya apa sih. Nah, biasanya saya di anamnesa ketemuan pertama kali konsul itu saya benar-benar biasanya butuh waktu lama, kurang lebih setengah sampai 1 jam. Karena di situ apa? Karena saya ingin mendalami itu pengenan pasien apa sih sebenarnya. Kemudian kita harus lihat kondisi gigi mulutnya seperti apa. Kalau kondisi gigi mulutnya misalnya radang gusi, kemudian ada banyak gigi lubang, ada banyak sisa akar, kita harus mengkonsulkan dulu ke spesialis yang memang berkompeten untuk itu. Kemudian setelah itu barulah ke saya untuk ortodontis untuk perawatan kawat giginya. Baru setelah selesai semuanya, ini pasien mau ke arah mana nih? Biasanya aku pengen estetikku lebih bagus misalnya, yaitu saya pengen di whitening atau di veneer dan sebagainya. Nah, dari hasil-hasil anamnesa dan sebagainya itu, makanya kalau dibilang ruang lingkup ortodontis itu bukan cuma untuk perawatan kawat gigi aja, tapi kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk menghasilkan suatu perawatan yang spektakuler. Artinya pasien itu datang udah full mouth rehab, kita harus melakukan jadi jangan sampai pasang-pasang. Kebanyakan yang terjadi adalah pasien datang dipasang behel, udah mereka nggak perhatiin nanti masalah gigi lubang nanti aja, nggak bisa kayak gitu. Gigi lubang tuh harus dilakukan perawatan sebelum perawatan orto, ataupun kalau ada gigi lubang udah kena daerah syaraf harus dilakukan yang namanya perawatan syaraf gigi dulu. Nggak bisa yang udah nanti aja deh sambil jalan perawatan, tidak bisa dilakukan seperti itu. Memang jadi harus benar-benar kita itu harus satu paket yang memang akan hasil perawatannya itu bisa kita prediksi bahwa ini goalnya pasti bagus nih gitu. Jadi diselesaikan dulu ya masalah dalam mulutnya, masalah dalam mulutnya jadi. Entah ada bolong, entah ada perawatan syaraf dan lain-lain gitu itu ya. Harus diselesaikan. Baru apalagi masalah gusi. Betul. Kalau kadang-kadang kita nggak perhatiin. Ada satu kasus pasien saya waktu dulu zaman saya kuliah, kayaknya kondisi giginya aman, bagus-bagus aja. Memang berantakan sedikit dan dia memang pengen perawatan pakai kawat gigi. Ternyata pada saat di foto panoramik terlihat bahwa memang tulang giginya itu udah turun banget. Jadi misalnya tulang gigi itu ada di sepertiga akar atas, ini udah sepertiga akar bawah. Dan itu memang kelainan genetik seperti itu. Jadi memang bisa dilakukan perawatan orto, tapi memang kita harus konsultkan dengan spesialis perio atau spesialis gusi dan tulang. Jadi perawatan dulu, kemudian perawatan orto. Di tengah-tengah perawatan orto saya harus mengkonsulkan ke dokter spesialis itu juga. Jadi memang bahaya sih kalau kita nggak ada alat bantu diagnosa, apalagi kalau yang sekarang lagi tren mungkin tukang gigi ya. Nah itu lebih bahaya dari lagi. Dulu sih. Dan sebenarnya dari pihak ICORTI juga sebenarnya udah Ikatan Ortodontis Indonesia itu sebenarnya udah melarang itu, tapi ya memang masih banyak lah oknum-oknum yang memang mengerjakan itu. Yang sebenarnya bukan yang kita takutkan bukan untuk merebut pasien-pasien kita, tapi adalah untuk keselamatan pasien. Dan pada saat datang ke kita itu bukannya kasus itu jadi lebih mudah, tapi lebih susah daripada kasus awalnya. Itu sih yang kita takutkan gitu, dan kasihan pasiennya aja gitu. Tapi kalau tukang gigi itu ahli gigi ya, yang biasa disebut di media ahli gigi itu, mereka itu membuat gigi palsu doang atau sebenarnya banyak? Saya taunya gigi palsu doang nih. Cuman sebenarnya ada nggak mungkin apa sih yang mereka lakukan yang dokter tahu? Ada kawat gigi juga. Ada kawat gigi juga. Dan dia pasangnya bisa di rumah loh. Dia bisa mendatangi rumah itu, rumah si pasien, dia pasang kerja di sofa di rumahnya, atau bahkan kadang-kadang pasang di mobil dan sebagainya, itu bisa terjadi dan banyak banget. Gitu. Jadi dia pasang nggak pakai ukuran, nggak pakai pokoknya asal pasang, karena memang pasien-pasien juga yang penting gaya gitu. Padahal sebenarnya kan gaya tapi nggak disertai dengan memperhatikan kondisi kesterilan, kondisi tulang giginya, kondisi akar giginya, itu akan lebih parah lagi gitu. Yang saya takutkan malah jadinya infeksinya bisa masuk lebih ke arah dalam gitu. Artinya gini, gigi itu bukan
biasanya dianggap sepele karena cuman gigi gitu. Padahal sebenarnya di dalam gigi itu ada persyarafan dan persyarafan itu masuklah ke daerah syaraf ke jantung dan itu kejadian waktu itu kejadian saya juga pernah pasien itu memang suaminya pasien saya yang udah langganan. Jadi dia baru cek lah ke dokter gigi dalam kondisi mulutnya radang parah, banyak sisa akar, banyak lubang. Saya udah bilang ini cabutnya ditunda dulu. Saya mau bersihin karang giginya dulu. Saya kasih antibiotik dulu. Kita ketemu 2 minggu lagi, gitu. Pada saat waktu pertemuan, saya nunggu. Udah tuh saya kasih antibiotik, saya kasih anti radang dan sebagainya untuk dilakukan pencabutan. Ternyata sebelum waktu 2 minggu yang ditentukan, dia udah tiba-tiba nggak ada. Karena vokal infeksinya dari gigi gitu. Jadi kayak vokal infeksi itu bahaya banget memang. Jadi kayak serangan jantung dan sebagainya itu efeknya dari situ. Kayak almarhum papa saya itu juga sama. Penyebabnya juga dari gigi. Jadi papa saya dulu waktu abis jalan pagi, cuman jalan pagi sampai masuk ke rumah buka pintu jatuh. Jadi memang suspeknya dari dental. Gimana gitu. Dok cara suspek dari dental? Pada saat pemeriksaan, jadi pemeriksaan terlihat, jadi kan nggak langsung meninggalkan papa, jadi langsung dirawat dulu. Dirawat dulu. Dan suspeknya dari dental dan memang terlihat memang papa itu ada sisa akar, ada gigi yang udah kena daerah syaraf gigi gitu, itu kan bahaya. Kalau udah karena daerah syaraf gigi itu bisa berpengaruh ke langsung ke seluruh aliran darah, bisa ke jantung dan itu yang menyebabkan serangan jantung. Dok, gimana cara kita tahu kalau kita tuh mungkin nih kayaknya ada saraf gigi yang mungkin harus dirawat gitu? Caranya tahu gimana Dok? Sebenarnya paling gampang adalah cek ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali sih. Itu udah paling ada atau nggak ada masalah kita cek aja. Karena sebenarnya kadang-kadang kita ngerasa nggak ada lubang, tapi sebenarnya tiba-tiba kok giginya rapuh gitu karena lubang itu berasal dari celah-celah gigi. Jadi sering nyelip makanan yang biasa aja kok, nyelip makanan kumur-kumur sikat gigi udah hilang. Padahal sebenarnya makanannya masih ada di situ. Makanya kadang-kadang saya selalu anjurkan kepada pasien-pasien saya jangan cuman bersihin gigi, cuman sikat gigi aja, tapi pakailah dental floss. Gitu, pakailah dental floss atau benang gigi, kemudian pakailah obat kumur. Paling gampang sebenarnya air garam anget deh, nggak usah beli yang mahal-mahal. Air anget kasih garam 1 sendok teh udah cukup kumur-kumur. Itu udah mempertahankan kondisi rongga mulut dengan bagus. Kemudian juga selain itu juga cek yang tadi saya bilang, cek rutin 6 ke bulan dokter sekali 4 sampai 6 bulan sekali. Karena gitu. Bisa jadi masalah-masalah itu tidak ada aba-abanya juga ya Dok? Iya, kadang-kadang pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun gitu atau penyakit-penyakit yang gula dan sebagainya, tiba-tiba giginya goyang aja gitu. Atau pada pasien-pasien yang cancer yang harus kemoterapi dan sebagainya, tiba-tiba tulangnya turun, resorpsi dan tulangnya giginya tiba-tiba lepas dengan sendirinya, penyakit gula dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang harus dicek. Harus dicek secara foto. Biasanya ada foto panoramik, ada foto cefalometri, kemudian ada yang harus kita perhatikan adalah kalau memang ada kondisi sistemik, kita harus melakukan cek darah lengkap. Sistemik apa Dok? Sistemik itu penyakit ya kelainan seperti autoimun, penyakit gula dan sebagainya. Jadi memang penyakit-penyakit yang dari dalam tubuh kita yang mempengaruhi kondisi gigi dan mulut gitu. Dok, thank you. Aku pengen nanya tadi yang untuk ruang lingkup yang pertama itu kan anak-anak. Nah, itu maksudnya dia diapain Dok? Dikawat juga? Gini, kalau anak-anak itu biasanya kan dia masih masa pertumbuhan perkembangan. Terkadang pasien-pasien itu telat datang. Jadi tidak pada saat usia pertumbuhan perkembangan dia dilakukan perawatan, dia kebanyakan nunggu nanti aja deh kalau udah gede biar nggak berubah lagi posisi giginya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Di masa anak-anak atau di masa pertumbuhan dan perkembangan kita ada namanya growth spurt, yaitu masa puncak pertumbuhannya dia, dan itu paling bagus buat perawatan orto gitu. Walaupun itu masih gigi bercampur, masih ada gigi susu dan gigi tetap. Gitu. Ini anak-anak ya Dok? Anak-anak, 4 tahun 5 tahun lah ya. Untuk anak 4 tahun 5 tahun. Ini beda. Kalau anak untuk 4 nih? tahun 5 itu untuk anak umur 10-11 tahun. Kalau untuk anak umur 4 tahun 5 tahun, kita bahas dulu yang 4 tahun 5 tahun. Sebenarnya untuk perawatan gigi anak
Itu harus kita lihat adalah harus rutin datang ke dokter gigi Ya. pada saat gigi pertama kali tumbuh. Oke. Jadi pada saat pertama gigi tumbuh, anaknya dibawa aja ke dokter gigi. Kalaupun sakit, dia sebenarnya harus ngeliat bapak ibunya dulu yang berobat atau orang lain yang berobat, sehingga dia termotivasi untuk, oh iya nih, ternyata perawatan gigi nggak sakit gitu. Oke. Karena kalau anak di bawah udah usia 5 tahun dan tidak pernah bapak ibunya ke dokter gigi, pasti anaknya ya tantrum lah. Maksudnya anaknya pasti ketakutan, nangis dan sebagainya itu. Dan untuk anak usia 4 sampai 5 tahun udah pasti tidak dilakukan yang namanya perawatan dengan behel atau Oke. kawat gigi, tapi hanya diobservasi biasanya. Jadi kita ngelihat pertumbuhan perkembangan rahangnya dia seperti apa. Kalau memang dia ada indikasi untuk kayaknya nih karena lihat bapak ibunya, kayaknya bapaknya cameh, keluarganya cameh gitu. Cameh itu apa? Cameh itu rahang bawahnya lebih maju dibandingkan rahang atasnya. Jadi hal-hal itulah yang kita bisa antisipasi. Yaudah datang ya bapak ibu anaknya tiap 6 bulan sekali, sampai bisa dilakukan yang namanya perawatan orto lepasan. Nah, Oke. jadi biasanya 4 sampai 5 tahun kita cuma observasi, karena anak usia umur segitu kalau pakai lepasan pun juga pasti males, Ya. udah pasti nggak mau, dia Ya. anaknya pasti udah dilepas. Kapan dilakukan perawatan orto lepasan? Di usia biasanya umur 6 sampai 7 tahun. Oke, itu Gimana? saat giginya sudah berubah jadi gigi tetap atau Itu masih gigi susu. Masih gigi susu Masih ya? gigi susu. Oke. Masih gigi susu. Biasanya perubahan dari gigi tetap ke gigi susu itu antara 6 sampai 12 tahun. Oke. Gitu. Jadi kalaupun misalnya dia masih gigi susu semua, tapi rahangnya udah menunjukkan adanya kelainan, kita bisa pakai ortodontik lepasan. Oke. Gitu. Itu tuh berarti semacam gigi kawat tapi lepasan atau gimana, Dok? Semacam lepas pasang. Jadi yang dulu kayak dencer tuh kayak gigi tiruan, ada yang warna pink-pinknya, tapi dia ada kawatnya. Jadi ada kawatnya untuk misalnya nih pengen supaya rahangnya nggak makin maju, Iya. dipakein si kawat itu. Jadi Yang supaya- kawat doang itu ya, Dok? Iya, ya? kawat aja. Oh, Itu. iya. Saya tahu, Tujuannya saya tahu. itu. Jadi tinggal dibuka pas makan gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang namanya space maintainer. Oke. Space maintainer itu misalnya giginya udah lepas, supaya gigi lainnya nggak bergerak, dipakaiinlah alat namanya space maintainer. Jadi semacam itu, tapi nanti ada tempat untuk menjaga supaya giginya pertumbuhan gigi yang lepas itu space-nya nggak kemakan sama gigi yang depan belakangnya. Gitu. Oke. Itu kalau lepasan. Lepas pasang. Kalau yang kedua kan behel berarti ya, Cek ini ya, behel, yang iya. pakai kawat segala Iya, macam. betul. Nah itu kapan sih, Dok, saatnya kita tuh pakai behel? Oke, pakai behel itu bisa dimulai umur 9 sampai 11 tahun. Itu udah bisa dimulai, dan itu kita lihat apakah gini. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus melakukan namanya anamnesa, Iya. pemeriksaan klinis, pemeriksaan radiologis. Nah, dari pemeriksaan radiologis ini kita bisa tentukan apakah anaknya sudah bisa dilakukan perawatan orto atau enggak. Apa yang menentukan kondisi akar giginya? Dan itu akan terlihat dari foto panoramik. Kalau memang pertumbuhan akarnya misalnya belum sempurna, jangan dilakukan perawatan orto. Oh. Orto cekat ya. Iya. Karena apa? Karena pergerakan gigi itu akan menghambat pertumbuhan akarnya lebih sempurna. Sehingga yang misalnya pertumbuhan akarnya bisa lebih panjang daripada itu, dia akan stop di situ. Jadi akarnya jadi pendek-pendek. Nah, makanya bisa jadi di usia 11 tahun dia pertumbuhan akarnya juga belum sempurna. Makanya memang bisa start di umur 9, tapi kita harus observasi dari foto, harus lihat dari foto dulu. Oke. Ketika fotonya oke nih, akarnya udah sempurna semua kok, bisa kita lakukan. Dan biasanya nggak semua gigi, biasanya kan masih ada gigi susu tuh. Biasanya ada namanya tekniknya 4 gigi depan dipasang sama 2 gigi belakang, 2 gigi geraham. Jadi cuman behel tapi masang 4 gigi depan sama 2 belakang. Itu namanya 2x4. Itu juga bisa dilakukan di tahap awal. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa memodifikasi pertumbuhan rahangnya. Misalnya rahangnya makin maju ke depan, kita stop nih, jangan sampai nih makin maju ke depan gitu. Jadi di stop dengan namanya perawatan dengan pemakaian behel di tahap awal atau preventif lah tindakannya. Oke. Nah kalau behel sendiri, Dok ya, kenapa orang tuh harus pakai behel? Tujuannya apa? Kan beda-beda ya. Tapi secara garis besar apa sih, Dok? Apakah kalau giginya udah berantakan harus pakai behel kayak gitu-gitu? Oke, jadi tujuan dari perawatan orto itu memang, makanya saya dari awal tuh selalu komunikasi dengan pasiennya, selalu tanya dengan pasiennya. Saya butuh waktu lama nih untuk konsultasi karena memang saya pengen tanya
dia itu persepsinya seperti apa. Karena dari tujuan perawatan tuh sebenarnya untuk ortodonti itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi gigitan. Jadi dibenerin nih fungsinya supaya enak gigitannya. Kadang-kadang kan pasien kan, aduh gigitan mana nih yang enak ya. Gitu dia cari posisi gigitan yang enak. Padahal sebenarnya itu belum tentu gigitan yang pas buat dia. Gitu. Jadi mempertahankan mendapatkan fungsi gigitan yang baik disertai dengan hubungan sendi rahang yang bagus. Karena kadang-kadang gini, posisi gigitan yang nggak pas menyebabkan namanya keluhan sendi. Pada saat buka tutup mulut, kletak di sendi sini, atau pada saat ketawa nggak bisa nutup. Itu kadang-kadang kejadian karena memang posisi gigitannya nggak pas, dan itu memperbaiki fungsi termasuk. Yang kedua adalah untuk memperbaiki estetik. Nah tujuannya ke arah mana gitu. Kalau aku pengen estetik dok, aku pengen lebih mundur nih. Misalnya aku pengen lebih mundur, aku pengen gak cameh dan sebagainya. Berarti mungkin harus ada gigi yang dikorbanin. Misalnya karena posisi karena rahangnya kecil nih, sementara giginya tumbuh semua dan giginya besar-besar, gak mungkin kita melakukan perawatan orto tapi tanpa pencabutan. Jadi memang harus ada gigi yang dikorbanin atau harus ada gigi yang dicabut. Jadi nggak semua kasus tuh harus dicabut giginya ya? Nggak harus, karena memang pertama kali kita lihat adalah profil wajah. Meskipun kadang-kadang gini, pada saat buka profil wajahnya lurus-lurus aja, pada saat buka mulut ternyata dia agak tonggos. Kalau saya lebih memilih jangan cabut, karena profilnya bagus. Kalau dicabut akan mempengaruhi profilnya jadi cekung. Gitu. Jadi memang saya harus lihat profil wajahnya. Kalau profil wajahnya ini cembung nih, memang harus pakai kawat gigi, memang harus cabut. Tapi kalau memang profilnya lurus, pada saat buka mulut ternyata tonggos atau maju, atau namanya kelainannya protrusif ya, itu jangan dicabut. Karena profilnya lurus, profilnya straight. Jadi kalau saya bilang banyak banget faktor pertimbangannya. Nah yang ketiga tadi melanjutkan yang tujuan pertama fungsi, yang kedua estetik, yang ketiga adalah untuk kestabilan. Kadang-kadang di usia dewasa kita, kok dulu aku nggak camah, kok sekarang jadi makin camah ya. Kok dulu aku nggak bercelah-celah, kok sekarang jadi bercelah-celahnya. Itulah fungsinya orto. Jadi memang dari tahap awal kita harus tahu tuh, ini tuh punya kecenderungan untuk bercelah nih. Jadi saya sarankan ke pasiennya sebaiknya pakai orto. Setelah pakai orto nanti akan ada, setelah selesai perawatan orto akan ada namanya perawatan lanjutan. Jadi lepas pasang juga. Nah dan itu untuk menjaga kestabilan supaya apa? Supaya nanti pada saat dia bertambah dewasa, bertambah usia, ya giginya akan tetap dalam posisi yang sekarang. Karena apa sih gigi berubah? Banyak faktor. Karena satu, karena tekanan lidah. Kadang-kadang kita nggak sadarin nih, lidah kita pada saat nelen ludah itu dorong gigi ke depan, gitu. Nah itu menyebabkan giginya makin maju ke depan. Nah makanya nanti dengan perawatan orto nanti akan ada nih. Kalau saya kadang-kadang selalu saya ingetin ada treatment untuk lidah gitu. Jadi itu dilatih setiap hari sama pasiennya gitu. Karena itu kestabilan itu perlu kita jaga. Nah supaya stabil ya lidahnya mesti dijaga. Kemudian juga kan kita nggak mungkin nih semakin usia tua semakin otot-otot muka kita kan semakin kenceng, nggak mungkin kan, kena dorongan lidah, kena tekanan pengunyahan, terus faktor-faktor lain misalnya sering gigit bibir, ngunyah satu sisi, itu menyebabkan banyak hal yang menyebabkan giginya jadi makin parah. Atau kalaupun udah orto nggak pakai si alat penahan supaya tetap stay stabil di situ, ya dia akan relapse atau balik ke kasus awal gitu. Wow. Sangat-sangat luas sekali ya. Ini pelajaran hari ini ya. Terlalu ini ya, terlalu bisa dimengerti nggak ya? Bisa. Kalau saya bisa. Mudah-mudahan audiens ngerti ya. Amin. Nah, tapi kan dok ini kan behel tuh kenapa sih dok? Harganya tuh beragam sekali. Saya lihat beberapa concern teman-teman ya di TikTok itu kayak ada yang 25 juta, tapi ada juga yang 2 juta, 3 juta. Nah, apakah mungkin selain sisi bahan atau mungkinkah ada kayak, oh kamu cocoknya yang ini aja, kamu yang 8 juta cukup? Iya, jadi gini, kalau perbedaan harga sebenarnya tergantung dari tiap individu atau dokternya masing-masing. Tapi memang banyak oknum yang tadi saya bilang, mungkin yang 2 juta atau 1,5 juta bahkan itu dilakukan oleh
ya tukang gigi dan sebagainya atau ahli gigi. Jadi mereka asal pasang aja dengan bahan yang mungkin dia beli murah, bahan yang tidak kompetensinya juga kita nggak tahu, karena kalau seumpamanya dengan kita sebagai ortodontis, kita udah punya keilmuan, kita bisa pilih nih kasusnya tadi yang seperti kita bilang bahwa memang oh ya ternyata ini kasusnya untuk kasus A misalnya, untuk mekanoterapi tipe A gitu. Karena kan sebenarnya gini, perawatan orto itu ada, kalau saya bilang tuh ada 4. Ada perawatan konvensional braces. Konvensional braces itu ada yang metal, ada yang bening. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya self ligating braces. Self ligating braces itu sama seperti konvensional, tapi dia konvensional itu kan ada karet-karetnya yang warna-warni. Nah kalau self ligating udah nggak ada lagi. Dia ada kuncian di tiap bracesnya. Jadi benar-benar pure murni braces dipasang, dia ada kawat dipasang, dia ada kunciannya masing-masing di tiap bracesnya. Dan itu saya pun nggak pakai, selalu pakai si self ligating ini. Kemudian yang ketiga ada lingual braces. Lingual braces itu dipasang di belakang gigi. Jadi dari depan nggak kelihatan, dia dipasang di belakang giginya, atas sama bawah. Cuman itu juga harus ada indikasinya. Jadi nggak semua kasus bisa dipasang. Kadang-kadang pasien aku mau yang itu dong, tapi ternyata nggak indikasi, ya jangan gitu. Dan yang keempat itu ada namanya clear aligner yang paling baru. Clear aligner itu semacam aligner bening yang dia pakai kurang lebih 22 sampai 22 jam setiap hari, dilepas pada saat makan sama sikat gigi aja. Itu teknologi terbaru. Itu pun saya juga nggak pakai semua kasus. Jadi memang kita harus tahu nih. Nah, pentingnya adalah datang ke ortodontis untuk bisa memilih dan memilah. Oh, kamu pantas yang pakai ini. Dan kebanyakan selalu saya saranin, saya tuh lebih banyak pasien yang konvensional sebenarnya. Karena menurut saya perawatan dengan misalnya self ligating. Self ligating itu kan sebenarnya diciptakan di orang-orang luar, orang-orang barat. Jadi dari Amerika dulu. Di mana profil pasien tuh lurus. Bukan cembung kayak orang Indonesia. Jadi saya lebih kalaupun memakai self ligating, saya pilih-pilih kasus banget. Walaupun itu kasusnya dengan pencabutan. Karena hasil akhirnya kadang-kadang agak sedikit walaupun dia udah mundur, tapi posisi giginya tuh agak sedikit maju gitu. Tingkat inklinasi, jadi inklinasi gigi ada inklinasi gigi itu kan jadi posisi ini, jadi dia mundur giginya tapi masih agak sedikit maju. Kadang-kadang ada yang pakai self ligating dari hasil perawatan dokter lain, mungkin dia datang ke saya untuk konsul, dok aku kok ngerasa bahwa aku pakai si self ligating ini kok muka aku jadi kayak gigi semua ya gitu pada saat senyum gitu. Rapi, bener-bener rapi, tapi memang kelihatan pada saat senyum ya memang gigi banget gitu kelihatannya. Iya, itulah fungsinya kita. Jangan sampai kita asal-asal pasang aja, bukan karena mahalnya asal pasang gitu. Jadi makanya saya benar-benar pilih kasus. Bener-bener oh ini cocoknya memang pakai yang konvensional aja gitu. Kamu pakai harga yang murah aja cukup gitu. Tapi mesti harus dicabut atau oh ini profilnya cekung nih, bagus nih pakai self ligating gitu. Atau kadang-kadang untuk orang-orang yang kerja atau yang ini sekarang udah ada namanya clear aligner kan, yang tadi saya bilang bisa nih pakai ini gitu. Tapi untuk kasus pencabutan jangan dulu deh yang clear aligner. Jadi saya tuh banyak faktor pilih-pilih banget. Kadang-kadang ada yang pada saat untuk kita dapat yang tipe 3 dan tipe 4 itu yang clear aligner dan lingual braces tuh kita harus punya yang namanya kayak kita mesti ikut suatu course gitu. Jadi untuk supaya kita bisa tergabung dalam lingkup mereka, dan saya udah ada itu semua. Cuman kan kita nggak bisa menyamaratakan oh ya udah deh ini, apalagi karena harga mahal, udahlah ini aja deh gitu. Itu yang banyak dilakukan oleh beberapa oknum-oknum yang memang udah pakai ini aja, yang penting harganya mahal dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga gitu. Makanya kita sebagai ortodontis kita mesti pilih dulu, dan jangan juga pilih yang lebih murah karena ternyata dia tidak mengerti mungkin mekanoterapi, kemudian struktur rongga mulutnya seperti apa, asal pasang-pasang juga malah jadi bermasalah. Gitu. Dok, kalau yang tadi apa self ligating tuh berarti yang satu-satu itu ya dok ya, atau gimana sih? Sama kayak bracket
sama kayak bracket konvensional kayak behel, tapi dia kalau biasanya kan ada karet-karetnya yang warna-warni, ada pilih pink, pilih biru, pilih putih gitu. Itu kan setiap kali kontrol pilih ganti warna, dan itu memang yang disukain sama anak sekarang kan. Tapi ada sekarang namanya self lighting itu, jadi udah nggak pakai warna-warni lagi. Jadi di tiap bracesnya tuh udah ada kunciannya sendiri, tinggal tutup klek gitu. Saya lihat itu. Itu, dan itu pun makanya tuh tadi saya bilang itu pun saya juga pilih kasus. Harganya lebih mahal, pasti lebih mahal daripada yang konvensional. Di tiap klinik pasti nggak ada yang harga self lighting lebih murah daripada konvensional, nggak ada. Gitu. Kalau yang dari belakang itu? Yang lingual braces yang nggak kelihatan itu. Yang nggak kelihatan. Itu kasus seperti apa sih yang dokter kasih untuk lingual braces? Lingual braces asal gigitannya nggak dalam aja. Kan kadang-kadang pada saat ketemu pasien gigitannya misalnya gigi atas nutupin gigi bawah itu cukup dalam sehingga gigi bawahnya nggak kelihatan. Nah, kasus-kasus seperti itulah yang sebenarnya non indikasi untuk perawatan pakai lingual braces. Satu, yang gigitannya dalam. Yang kedua adalah yang tongue thrusting. Tongue thrusting itu lidahnya dorong keluar. Karena pasti akan neken-neken di situ. Neken si bracesnya yang dari bagian dalam kan. Satu, bikin sariawan. Yang kedua, bracketnya gampang lepas. Dan itu harus dilihat dari memang harus komunikasi, harus dari pemeriksaan secara detail dan lengkap gitu. Itu sih dua kasus itu yang sebaiknya dihindarin untuk lingual braces. Oke. Nah, kalau jenis-jenis behel kan saya lihat tuh ada direct dan indirect. Nah, itu berarti masuk ke 4 tadi itu ya? Iya, termasuk itu. Jadi kalau lingual braces lebih ke indirect. Jadi biasanya kita kirim modelnya, kita udah dapat model gigitannya beserta pasangnya. Jadi kita cuma ngelem, kita taruh itu, kita lepas si linernya udah dipasang, udah terpasang di situ. Gitu. Kalau untuk berapa lamanya dok dalam behel? Saya juga tadi sempat riset ada yang sampai 10 tahun baru lepas. Itu beneran gak sih dok? Saya tadi sampai kaget, 10 tahun gitu kan. Saya setahu saya mungkin 2 tahun, setahun gitu. Apa beda-beda dok setiap kasus? Setiap kasus memang beda-beda. Tapi memang tidak bisa disalahkan kasusnya juga, tapi juga harus dari pasiennya. Satu, apakah pasiennya kooperatif, artinya rajin kontrol setiap 1 bulan sekali. Jangan sampai, ini aku sudah 10 tahun tapi ternyata dia datang kontrolnya tiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya sama aja gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada pasien saya yang memang udah lama, misalnya ada yang 5 tahun, 6 tahun. Ternyata setelah saya cek dari ini, ini sebenarnya kontrolnya masih sekitar 1,5 tahun gitu. Jadi saya hitung kalau misalnya nih waktu prediksi rencana perawatan saya kan 2,5 tahun sampai 3 tahun. Kalau 1 bulan sekali berarti dia harus ada sekitar 30 atau 36 kali kontrol. Nah, kalau misalnya ternyata dia lewat dari 5 tahun tetapi kontrolnya masih 15 kali, ya berarti dia nggak kooperatif gitu. Jadi saya ada data, dan memang itulah pentingnya untuk pencatatan status pasien. Kemudian jangan cuman ya udah kontrol tapi nggak nyatet statusnya. Jadi kita tuh bisa terprediksi. Artinya terprediksi seperti apa? Gini, ini aku udah lakuin tindakan ini, berarti nextnya aku harus ini, nextnya aku mesti ini gitu. Itulah pentingnya untuk sistematis tercatat secara sistematis itu. Jadi tujuan perawatannya jelas, rencana perawatannya tepat, dan satu lagi adalah pencatatan secara sistematis yang memang bisa kita prediksi bahwa memang kita ada kok kemajuan perawatannya gitu. Dan untuk data pasien juga. Dan kadang-kadang perlu yang namanya informed consent sekarang. Informed consent itu surat persetujuan pasien. Kadang-kadang kok nggak sesuai janji nih, 2 tahun nih belum kelar gitu. Tapi ternyata kasusnya memang ada kelainan. Nah, ada hal-hal yang menyulitkan, misalnya tulangnya ternyata keras banget, jadi memang pergerakannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi memang dari awal tuh memang sebaiknya ada informed consent untuk pasien. Jadi pasien juga ngerti dan aman untuk itu. Dan kita sebagai dokter juga aman. Tapi intinya dari semua itu adalah komunikasi sih. Komunikasi dengan pasien. Saya tuh pasien-pasien tuh udah kayak teman. Jadi kadang-kadang DM-an, tek-tekan di IG. Jadi memang karena memang udah sedekat itu, jadi kadang-kadang mereka WA tuh malam-malam, dok ini copot, ya udah deh datang ke klinik ya langsung itu. Jadi memang kesigapan kita sebagai ortodontis atau dokter gigi juga memang harus baik lah. Dan
Satu lagi selain itu ya selain pentingnya komunikasi adalah skill tadi, yang membedakan antara harga satu sama harga dan kompetensi pastinya. Iya, betul. Itu saya setuju banget. Oke. Tapi berarti kalau misalkan mau pasang behel nih, berarti dokter paling nggak udah bisa kasih gambarannya, oh kalau untuk kasus yang segini mungkin kamu perlu 2 tahun 3 tahun gitu ya. Oh iya, kita tadi belum bahas ya. Jadi biasanya dengan kasus kalau profilnya bagus, tidak ada kasus pencabutan, cuman benerin kasus mild crowding aja, jadi kasus yang ringan banget, biasanya saya antara 1,5 sampai 2 tahun minimal. Tapi biasanya udah 1 tahun pun biasanya udah selesai. Cuman kalau dengan kasus-kasus yang berat, biasanya dengan kasus pencabutan dan sebagainya, saya biasanya antara 2,5 sampai 3 tahun. Apalagi kalau ada kasus asimetri atau kalau ada kasus gigi impaksi. Gigi impaksi itu gigi yang nggak tumbuh, misalnya taringnya ada di atas nih, nggak tumbuh, kita harus tarik ke bawah, itu bisa lebih dari 4 tahun 5 tahun. Itu harus kita jelaskan di awal. Gitu. Oke, dan itu harus dikontrol sebulan sekali, Dok ya? Harus kontrol sebulan sekali. Jangan lewat dari sebulan sekali. Kecuali kalau memang pasiennya di luar negeri. Ada sih pasien-pasien saya yang memang di luar negeri dan biasanya datang antara 3 sampai 6 bulan sekali. Ya memang sudah tapi biasanya saya selalu kasih kontak. Biasanya semua pasien saya pasti punya kontak saya. Jadi ada apa-apa dia akan ngubungin ke saya. Dan biasanya kasus-kasus yang kontrol tiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, udah saya kasih pengertian dari awal bahwa memang akan lebih lama perawatannya karena memang dia tidak kontrol rutin sebulan sekali. Gitu. Oke, nah ini kan misalkan udah waktunya lepas nih, Dok ya. Terus mereka tetap mau pakai karena mungkin terlihat lebih keren gitu kan? Itu kan banyak. Nah itu boleh nggak sih, Dok sebenarnya? Kalau dari saya sebenarnya tidak masalah. Asal giginya tidak digerakkan lagi. Jadi pasang behel, tapi kita ikat giginya. Jadi kita ikat dari kawatnya, kita ikat supaya nggak ada pergerakan lagi. Tapi harus dengan syarat satu, pembersihan gigi pasien harus benar. Karena kalau giginya nggak benar bersihinnya, yang terjadi adalah kita aja nggak pakai behel, gampang lubang, apalagi yang pakai behel. Nah, jadi memang pembersihan mesti benar. Cek. Yang biasanya kalau lagi aktivasi kita lakukan setiap 1 bulan sekali, mungkin untuk yang udah masa stabilisasi atau nggak dilakukan apa-apa, cuman aku pengen pakai deh, nggak pengen lepas dulu, saya biasanya antara 2 sampai 3 bulan sekali aja kontrolnya. Gitu, jadi nggak tiap bulan lagi. Dan itu memang sebenarnya pada saat 3 bulan sebenarnya lebih untuk melihat ada kawat yang tajam nggak, ada yang bracket yang lepas nggak gitu, terus ada pembersihan giginya seperti apa, gusinya bagus atau enggak, cuman untuk lihat itu, tapi tidak untuk diaktifasi. Gitu. Kalau pasang behel tuh sakit nggak sih, Dok? Pasang behel kalau sakit relatif karena tergantung dari sensitivitas tiap orang kan. Cuman biasanya saya sudah antisipasi dengan pemakaian dari kawat yang paling lentur sekali. Jadi jangan pakai kawat yang langsung working wire, artinya yang kawat yang langsung kerja. Karena pasien pasti merasa nggak nyaman. Untuk penyesuaian di awal pasti ada sesuatu yang nggak ada di mulut, terus ada sekarang ada pemakaian behel, ada sesuatu yang aneh, itu pasti ada. Cuman kalau sakit bisa kita minimalisir gitu. Dan kalaupun pasiennya mungkin aduh sakit banget nih, bikin sariawan dan sebagainya, ada beberapa peralatan yang nanti akan kita kasih pada saat setelah pemasangan untuk menghindari terjadinya sariawan, untuk menghindari supaya nggak tajam, kemudian untuk menghindari supaya gusinya bagus, itu selalu saya kasih di tahap awal gitu. Soalnya ada beberapa yang bilang aduh nggak tahan nih seminggu sakitnya dan lain-lain. Mungkin penyesuaian penyesuaian karena mungkin makannya yang semulanya bisa seenaknya aja sekarang lebih ke arah yang mesti hati-hati gitu di tahap awal sih. Biasanya saya cuman 3 harian deh makan yang lembut-lembut, tapi setelah itu oke lah gitu. Sama perawatannya mungkin agak sulit ya, Dok ya? Perawatannya memang bukan sulit, tapi memang harus tahu karena memang ada beberapa perawatan kayak dental flossnya, dental floss, jadi bukan dental floss biasa, dental floss yang memang untuk khusus ortodonti, ada sikat gigi ortodonti, ada sikat gigi travel untuk orto, ada namanya wax supaya nggak jadi sariawan, supaya nggak tajam-tajam, itu dikasihin semacam play-doh kayak lilin mainan gitu, dipasang di mulut. Itu banyak banget sebenarnya. Banyak ya. Oke, Dok. Nah ini kan sekarang yang tadi kita udah bicarain tentang clear alignment ya namanya. Clear aligner. Clean aligner. Nah tentang clean aligner ini
Ini kan baru ya dok ya, teknologi baru. Baru. Nah itu tuh tanggapan dokter gimana sebagai ortodontis? Kalau saya sih menyikapinya ini adalah sebuah metode baru yang memang sebenarnya bagus kalau saya bilang. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sebenarnya kasusnya memang indikasi untuk pemakaian clear aligner, nggak usah pakai behel lagi. Jadi karena gini, pemakaian behel itu banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhatikan, kayak bersihin giginya harus lebih detail. Sesuatu yang misalnya karena makanan jadi nempel makanan jadi lengket dan bikin plak atau karang gigi jauh lebih banyak. Dengan clear aligner ini salah satu metode yang lebih memudahkan untuk lebih enak pembersihannya dan pergerakan, dan pasien juga nggak kelihatan pakai behel. Emang pakai ya tiba-tiba udah giginya udah rapi aja gitu. Dan itu clear aligner itu nggak cuman satu alat aja, itu pasti ada beberapa step. Karena pasti pada saat awal pertama kali datang adalah kita scan dulu pasiennya, di scan dulu, jadi ada namanya scanner. Kemudian kita langsung kirim ke pihak yang di sana. Kemudian kita pengen nih rencana perawatannya apa nih, aku pengen giginya misalnya yang gigi seri pertama aku pengen giginya lebih maju sedikit, aku pengen giginya yang atas lebih terangkat sedikit, aku pengen belakangnya lebih tegak gitu. Itu kita bikin tuh rencana perawatannya. Nanti dia akan bikin beberapa step yang akan dipakai oleh aligner tuh, biasanya dipakai seminggu sekali satu aligner. Biasanya paling banyak itu biasanya antara 48 atau 50-an aligner. Gitu. Wow. Gitu. Tapi kalau kasus ringan biasanya cuma 7 sampai 14 aligner sih. Gitu. Nah, ini aku juga penasaran sih, Dok. Sebenarnya kan banyak sekali orang-orang yang giginya tuh nggak rapi. Kayak maju mundur. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Apakah turunan? Apakah waktu tubuh kembangnya kurang diperhatikan? Lebih ke arah genetik sih. Awal pertama itu mungkin dari faktor genetiknya kita harus perhatikan. Misalnya rahangnya ikut papanya, giginya ikut mamanya, atau kebalikannya. Misalnya giginya bapaknya gede-gede ikut papanya, tapi rahangnya ikut mamanya yang kecil gitu. Jadi faktor genetik pasti berpengaruh. Ditambah dengan faktor kebiasaan buruk. Pas ketika kecil misalnya ngunyah satu sisi, sering ngedot, jadi giginya makin maju ke depan. Kemudian juga sering gigit-gigit pensil. Nah, itu banyak faktor yang memperparah kondisi genetik yang sebenarnya udah ada jadi makin parah. Atau kondisi genetiknya bagus-bagus aja tapi dia punya kebiasaan buruk gitu. Yang tadi saya sebutkan itu tadi. Jadi akhirnya yang giginya sebenarnya rahangnya nggak kenapa-napa, tapi karena sering ngedot, sering jempolnya dimasukin, jadinya makin maju ke depan. Padahal bapak ibunya bagus-bagus, nenek kakeknya juga gak ada masalah gitu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindarin. Dan memang sekarang ada sih namanya dot ortodontis, itu juga ada, dot ortodontik itu ada. Jadi memang dot tapi memang tidak memajukan gigi juga ada. Banyak kok dijual sebenarnya. Tapi sih sebenarnya kalau kita sebagai orang tua ya memang sebaiknya dihindarin sih pemakaian hal-hal kayak gitu. Untuk behel mungkin udah jelas banget nih, Dok ya. Sekarang kita yang lebih cantik lagi nih. Lebih cantik lagi ya, orang-orang mendambakan. Kayaknya heboh banget ini. Veneer, Dok. Veneer yang bayarnya tuh satu gigi satu ya. Mahal memang. Dok, ini tuh veneer tuh dari kapan sih, Dok, ada? Udah agak lama. Sebenarnya udah ada itu sebenarnya udah lama. Tapi memang trennya itu baru ada itu sekitar 5 sampai 10 tahun lalu lah baru tren. Apalagi sekarang yang pasti pengen giginya putih gitu. Padahal sebenarnya putihnya kadang-kadang malah unestetik kalau menurut saya gitu kan. Malah nggak kelihatan natural tapi terlihat ya putih aja gitu. Kan sebenarnya ya itu kan tergantung kesukaan dari tiap pasien ya. Tapi memang saya jelaskan di awal, ini sebenarnya memang bukan kompetensi saya untuk menjawab, tapi saya mengerti bahwa memang veneer itu ada dua sebenarnya, veneer direct dan veneer indirect. Apa veneer direct? Veneer direct itu veneer yang dilakukan dengan memakai bahan tambal. Jadi misalnya pasien datang, aku mau veneer nih dengan waktu yang cepat gitu misalnya, ya udah dia dilakukan veneer saat itu juga. Ada yang giginya diasah, ada yang giginya nggak diasah. Nah itu tergantung dari bentuk
giginya, apakah giginya profilnya cembung dan sebagainya, dan perlu diasah. Kalau misalnya nggak diasah, takutnya jadi makin tebel, jadi kelihatan kelihatan putihnya jadi nggak bagus lah gitu. Jadi mungkin direct tuh ada yang diasah dan nggak diasah. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi pada saat pasien datang, pulang dari situ udah putih. Nah, itu namanya veneer direct. Harganya lebih murah dibandingkan veneer indirect. Karena kalau veneer indirect kita harus preparasi dulu, kita harus cetak dulu, kita harus kirim ke lab, nanti lab akan produksi. Nah, itu jadinya bahannya berupa porselen. Porselen harganya memang mahal, tapi tingkat kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan yang veneer direct. Berarti kalau yang direct itu yang tambelan 3 tahun gitu ya? Bisa jadi nggak 3 tahun, bisa 2 tahun tiba-tiba chipping, tiba-tiba pecah gitu. Tapi itu gigi aslinya nggak dikikis? Ada yang dikikis, ada yang enggak. Ada yang dikikis, ada yang enggak. Jadi kalau biasanya kalau veneer direct biasanya menghindari pengikisan biasanya, tapi ada juga pasien-pasien yang memang dikikis karena memang indikasinya memang sebaiknya dikikis dikit. Gitu. Tapi kalau veneer ini apakah salah satu yang dianjurkan oleh ortodontis atau enggak? Gini. Kalau pasien memang tujuannya adalah ke arah veneer, biasanya saya udah koordinasi dengan bagian prostodontis, karena sebenarnya yang melakukan perawatan veneer adalah prostodontis atau gigi tiruan. Saya harus tahu nih profil pasien yang dipengenin seperti apa. Jangan sampai kita menurut kita udah bagus, tapi menurut prostodontisnya ini kurang mundur nih, karena kan veneer tuh punya ketebalan. Jadi kalau ternyata menurut kita udah cukup, ternyata pada saat dipasang veneer jadi kelihatan lebih maju sedikit, kan jadi nggak nyaman juga untuk pasien dan untuk dokter prostodontis yang ngerjain kan. Jadi biasanya saya koordinasi dulu goal treatmentnya apa nih pasien. Aku pengen veneer dok gitu. Saya lihat dari proporsi bentuk giginya dulu dan sebagainya. Kemudian saya foto, saya cetak. Datang lagi biasanya next pertemuan saya konsultasi dan ngobrol dulu nih sama prostodontisnya. Saya ngobrol misalnya, ini mundurnya dikit aja misalnya. Ini kadang-kadang kalau kita sebagai orto kan aku pengennya rapat nih gigi. Padahal sebenarnya menurut prostodontis nggak perlu. Ini ukuran giginya kurang gede nih dan itu bisa dibenerin sama veneer gitu. Jadi tujuan perawatannya berarti ortonya kita nggak usah bikin rapat-rapat ya, agak dibikin renggang sedikit supaya nanti hasil proporsi bentuk giginya bagus gitu. Karena kan memang ukuran gigi dan bentuk anatomi gigi kan mempengaruhi profil wajah dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang nggak bisa disamain. Kadang-kadang ada yang suka nih gigi kelinci lucu nih di pasien A, tapi pada saat di pasien B nggak bisa, dan itu mesti bongkar lagi, mesti ini lagi, kan sayang gitu giginya dia udah nyiapin waktu untuk itu, kemudian mungkin ada giginya yang diasah dan sebagainya, kan sayang gitu. Jadi memang harus ditentukan rencana perawatan apa nih yang pas, sehingga ortodonti akan memfasilitasi untuk menuju ke perawatan veneer gitu. Kadang-kadang saya tuh ada pasien-pasien yang cukup fanatik misalnya, maunya dirawat sama saya untuk veneernya. Nah itu saya bisa prediksi bahwa memang ini saya pengennya segini mundurnya supaya nanti veneernya lebih bagus, dan itu harus diprediksi dari awal untuk perawatan ortonya seperti apa gitu. Tadi direct dan indirect ya dok ya. Berarti yang direct itu dia mungkin bisa datang ke dokter gigi, saya mau veneer, akhirnya pulang udah putih. Kalau indirect berarti melalui banyak proses, berkali-kali datang ke dokter, dan itu berarti custom ya semua. Berarti yang direct gak custom dong dok kalau langsung bisa pulang? Langsung dibikin saat itu juga kan, dengan tambelan. Jadi kayak tambelan gigi biasa, tapi dia ditambel warna giginya ya terserah dia gitu. Cuman memang ya dari segi titik kontaknya mungkin tidak sebagus kalau yang indirect. Kemudian juga dari bentuknya, dari bahannya lebih kuat, kemudian dari shiny kan kelihatan kalau giginya ini natural nih gitu, giginya putih yang natural gitu. Kalau direct agak lebih susah karena memang kita harus perpaduan tuh antara bahan tambal yang satu yang warnanya A misalnya jadi B, harus kita satuin di leher giginya harus beda gitu. Jadi memang tiap gigi itu kan
kadang-kadang satu gigi itu kita harus butuh 3 warna gigi. Untuk leher gigi apa, untuk badan giginya apa, untuk insisal giginya bawahnya apa, itu harus benar-benar kita perhatiin. Dan itulah fungsinya dokter gigi itu, makanya harus benar-benar estetik tuh harus diperhatikan. Berat ya, Dok ya? Jangan sampai kadang-kadang banyak nih ya, bahkan mungkin semacam selebriti yang penting putih gitu, padahal sebenarnya jadi nggak natural gitu kan, sayang sebenarnya. Ada juga yang memang bagus juga, yang memang putih tapi bagus di dia. Jadi memang saya tidak menyalahkan bahwa memang putih itu jelek, enggak, tapi harus pas di wajahnya dia, harus pas dengan kulitnya dia, harus pas dengan sudut matanya dia, harus pas dengan sudut hidungnya dia, itu harus benar-benar diperhatiin. Apalagi kalau sudut senyumnya miring, itu harus diperhatiin. Karena memang sudut senyum miring itu bisa jadi, oh berarti ada ketinggian di sisi sini, ini harus pakai ini. Jadi memang banyak banget faktor yang memang kita harus perhatiin gitu. Iya, itu dia seninya ya, Dok ya? Iya. Itu mungkin mahalnya di situ. Mahalnya di situ. Jadi kayak mahal nggak apa-apa ini. Oke. Dok, kalau veneer tuh ada efek sampingnya nggak sih? Veneer sebenarnya asal perawatannya bagus dan titik kontak antar gigi dan gusinya bagus, nggak ada masalah. Yang terjadi adalah banyak sekarang pasang-pasang veneer aja, misalnya apalagi yang direct, yang penting putih tapi sebenarnya nekan ke gusinya jadi hitam, gampang berdarah, bau mulut, itu yang jadi bermasalah sebenarnya. Apalagi kalau sudah mempengaruhi misalnya jaringan penyangga giginya, artinya tulangnya jadi karena veneernya ganjel nih, jadi namanya trauma oklusi. Jadi tulangnya jadi resorpsi. Ketika tulang resorpsi, giginya goyang. Waduh. Nah, makanya kadang-kadang ada tuh pasien saya, suami istri juga, yang pasang veneer juga dalam posisi gigi berantakan. Dia dipasang veneer. Kan harus dibetulin dulu kan harusnya. Makanya itulah ortodontis itu sebenarnya fungsinya apa? Gini, kalau mau dilakukan perawatan indirect, itu kan perawatan dengan mengasah gigi. Kalau kita nggak melakukan perapihan gigi terlebih dahulu, akan banyak gigi yang diasah. Nah, ketika banyak gigi yang diasah, giginya jadi sensitif atau bahkan kena syaraf gigi. Perawatannya harus lebih lama lagi, harus perawatan syaraf lah, harus dibongkar lah veneer lamanya. Jadi makanya perawatannya jadi makin lama gitu. Yang seharusnya bagus jadi makin bermasalah. Nah, akhirnya datang itu suami istri. Yang satu yang satu nggak rapi, yang istrinya rapi. Jadi istrinya aman-aman aja untuk pakai. Nah, yang cowok ini suaminya ini merasa bahwa gigitanku jadi ganjel, Dok, gitu. Gigitanku jadi ganjel, jadi ini nih. Boleh nggak, Dok, gimana? Ya udah. Akhirnya aku bongkar semuanya. Sekarang pakai gigi yang asli. Jadi saya sih saranin pakai orto dan dia lagi proses untuk itu gitu. Itu sih. Waduh, ini kalau ngomong gigi nggak selesai, Dok ya. Panjang, soalnya banyak banget. Ternyata banyak banget yang sebenarnya orang-orang masyarakat mungkin bilang sepele, ternyata nggak sesepele itu. Dan kadang-kadang gini, ada juga yang waktu itu pasien saya datang udah pakai kawat gigi. Terus ternyata pada gigi bawahnya ini ada bagian yang nggak tumbuh giginya. Ada bagian yang nggak tumbuh giginya. Saya belum pasang bawah, memang saya pasang atas dulu. Kemudian pada saat saya lihat hasil foto panoramiknya, saya lihat kan foto panoramik saya biasanya lakukan setiap setahun sekali. Tiba-tiba ada massa besar di gigi bawah. Bener-bener saya pun shock, dia pun shock gitu. Itu cepat banget, dari yang tidak ada di tahap awal jadi ada gitu. Dan itu akhirnya saya konsul ke rumah sakit pemerintah dan akhirnya dipotong rahangnya, dipotong rahang bawahnya. Jadi akhirnya rahang bawahnya saya nggak pakein kawat, saya nyelesain sampai atas selesai udah. Jadi dia akhirnya pakai gigi tiruan yang bawah untuk menyesuaikan dengan posisi gigitan atas. Jadi makanya perawatan orto itu jangan dianggap bahwa memang gampang kok, tinggal pasang. Apalagi kalau tadi nggak pakai foto dan sebagainya, tinggal pasang-pasang tapi ternyata bermasalah. Gitu. Oke, Dok, mungkin terakhir nih, Dok, pesan untuk audiens-audiens yang nonton terkait perawatan gigi dan juga estetika gigi. Yang satu mungkin pilihlah dokter yang tepat, gitu. Karena dengan pemilihan dokter yang tepat, komunikasi yang baik, insya Allah rencana perawatannya akan detail dan sesuai dengan kemauan pasien. Karena hasil perawatan yang optimal dan spektakuler akan lebih bagus
apabila dari dua belah pihak, dari dokternya ikhlas dan ridho ngerjainnya, dari pasiennya juga suka dengan perawatan yang sedang dijalanin. Karena kalau tanpa itu semua hasil perawatannya nggak akan bagus. Yang kedua adalah selain tadi adalah pemilihan harga. Pilihlah kalau misalnya harga tidak terjangkau, jangan memaksakan. Karena memang mungkin ada klinik yang bisa memfasilitasi dengan harga yang dimauin oleh pasien. Jadi jangan memaksakan harga yang kayaknya ini nggak mungkin deh aku gitu, sampai ngutang-ngutang dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan itu. Dan yang ketiga mungkin perhatikan seluruh kondisi mulut. Jangan cuman pasang behel selesai, tapi apa nih main goalnya apa, pengennya aku pengen apa, itu harus dijelaskan secara detail dan didapatkan suatu hasil perawatan yang bagus, yang estetiknya dapat, yang fungsinya dapat, yang kestabilannya dapat itu. Oke. Dan terakhir mungkin jangan ke tukang gigi ya? Iya, itu udah pasti. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang ada pasien saya yang datang ke saya, dia datang tapi dana saya segini dok. Biasanya kita kan bukan orang yang juga matre dan sebagainya. Artinya adalah jiwa kita sosial, ya kita sebagai dokter gigi, yaudah kita sesuaiin aja harganya. Mungkin bisa kita kasih diskon atau bisa kita kasih setengah harga atau bayar sesuai kemampuan dia. Jadi ada beberapa klinik yang memang saya ada program untuk itu. Jadi memang tidak semua klinik saya memang harganya mahal, tapi memang ada klinik-klinik yang memang saya dedikasikan untuk itu. Wih, keren. Dokter, thank you banyak. Sama-sama Mbak Grita. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berguna buat teman-teman di rumah yang nonton, insyaallah. Dan juga lebih sering merawat giginya dengan baik. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Thank you dokter. Sama-sama Mbak Grita, semoga bermanfaat ya. Amin.